Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'alla allaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Surat At-Talaq, surat yang ke-65 semenjak ayat pertama. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir dalam kajian kita hari yang lalu, surat At-Taghabun. Tinggal ujung ayat, itu ayat yang ke-18. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahadah, al-azizul hakim. Ini yang tertinggal, kita jemput sedikit. Ayat sebelumnya menyatakan bahwa orang-orang yang akan mendapat muflihun, mendapat kemenangan, adalah mereka yang dipelihara, dijaga daripada kekikiran jiwanya sendiri. Kemudian siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah, Allah berjanji akan melipat gandakan balasannya dan akan mengampuni dosa-dosa. Lalu ditutup dengan nama Allah Syakur dan Halim. Kemudian diiringi Alimul Ghaibi Wasyahadah Al-Azizul Hakim. Jadi ada sekian nama Allah yang berturut-turut. Kita pahami sejenak. Allah Syakur, Allah Halim. Orang terjemahkan bahasa kita, Syakur itu Maha mensyukuri. Arti Allah Maha mensyukuri, ringkasnya adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ibadat-ibadat, ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hambanya, kita-kita ini, amalan yang sedikit, tidak lama, ringan, enteng, remeh. Karena Allah itu syakur, dia syukuri dengan jalan memberikan balasan yang berlipat-lipat dan berganda-ganda, seperti jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni bersedekah, berinfak, atau berwakaf, atau membantu dan menolong siapa saja yang butuh, sedikit cuma, tidak berapa, sebagian kecil harta, Allah yang Maha Syakur itu yudha'ifhu, akan melipat gandakannya dengan melipat gandakannya kelipatan yang sangat besar. Bahkan dinyatakan dalam surah Al-Baqarah melebihi 700 kali lipat. Ad'afan katsirah,
yang kita tidak tahu berapa banyaknya kelipatan gitu. Minimal 10. Kemudian Allah itu Halim. Halim orang terjemahkan bahasa kita santun. Digandeng keduanya Syakur situ, Halim situ. Halim ringkasnya tidak tergesa dan tidak terburu sabar. Kalau kita bawakan kepada ayat, salah satu pengertiannya adalah dia Allah tidak terburu-buru, tidak tergesa untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman. Apabila seorang hambanya bersalah, berdosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi dibiarkannya saja dulu. Bisa jadi untuk memberikan peluang dan kesempatan agar si hamba insaf, sadar dan minta ampun, atau memberikan peluang bagi orang alim untuk memberikan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, pelajaran-pelajaran, atau hikmah lain itu istidraj, mempertinggi derajat tua. Jadi dia Halim jika kamu salah, jika kamu berdosa, jika kamu maksiat, durhaka, bangkang dan seterusnya, cepat-cepatlah minta ampun. Dia beri peluang, dia beri kesempatan kepadamu, tidak jatuhkan yang sanksi, tidak ditimpakannya kepada kamu azab dan siksa. Untuk itu Halim namanya. Sifat Allah itu Hilmun, Hilmun, Halam Mim Hilm. Jadi Halim dan Hilmun. Digandeng Syakur, dia mensyukuri. Salah satu pengertiannya dia membalasi amalan yang kecil, enteng, remeh, tidak seberapa, dan waktunya pun tidak lama, dengan balasan yang sangat banyak. Dan dia Halim jika kamu salah, berdosa, khilaf, keliru, sesat, bangkang, durhaka, dia memberikan peluang kesempatan untukmu minta ampun, untuk kembali tobat kepadanya. Jadi Syakurun Halim. Alimul ghaibi, dilanjutkan ayat terakhir. Dia alimul ghaibi wa syada alim. Ada dua itu. Yang pertama alim, yang kedua lamnya panjang alim. Kalau alim kata orang bahasa isim fa'il, yang mengetahui. Jika pakai ya alim, ain lam ya mim alim, itu mubalaghah. Mubalaghah itu bersangatan, yaitu dia betul-betul maha mengetahui segala-gala. Semenjak sebelum, ada, sedang dan akan, tidak ada yang luput. Tidak ada yang tidak diketahuinya, karena dia alim. Ini perbedaannya, satu alim yang mengetahui, yang satu lagi alim maha mengetahui. Lebih tinggi penekanannya kepada alim. Nah di sini alimul ghaibi, dia Allah itu yang kepada Allah tu kamu diperintah untuk bertakwa. Ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayat di atas itu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, terus ke bawah, lalu ditutup dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Nah Allah yang kepada Allah itu kamu diperintah untuk bertakwa. Di samping dia Syakur, Halim, dia alim. Dia yang mengetahui al-ghaib. Kata para ulama, ghaib dibagi dua. Gaib sementara dan gaib hakiki. Yang dikatakan gaib sementara, menjelang kita tahu. Misalnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, sampai besok. Sekarang belum, tapi sudah besok tahu kita.
atau apa yang terjadi di rumah sepeninggal kita. Entah mengapa, entah ada apa di rumah kita, di sini gaib bagi kita. Itu sifatnya gaibnya sementara. Atau di luar masjid. Atau tadi bunyi oe-oe, entah oe apa, entah melepas orang haji, entah oe kematian, kita tidak tahu. Alim namanya, apanya gaib sementara. Tapi ada hakiki, sesuatu yang tidak bisa kita indrai lagi. Ini yang maksudnya. Jadi alimul ghaibi. Kepada yang gaib yang sifat hakiki itu kita diperintah beriman. Dalam awal surah Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Banyak kegaiban. Puncak kegaiban itu adalah Allah. Kepada yang gaib kita diperintah beriman. Gaib itu bagi kita, bagi Allah tidak ada yang gaib. Kita ulang, yang gaib itu bagi kita, bagi Allah tidak ada yang gaib. Kalau ada pula yang gaib bagi Allah, tidak tahu dia namanya. Nah, padahal itu alimul ghaibi, dia yang mengetahui segala yang kegaiban. Berarti bagi Allah tidak ada yang gaib. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput, tidak ada yang lupa, tidak ada yang tidak diketahuinya. Karena dia alim. Karena dia alim. Al-ghaib dan yang syahadah dan yang nyata. Syahadah lawan gaib. Yang nyata, yang jelas-jelas, yang terang-terang, yang bisa diindra, yang disaksikan. Syahadah, saksi. Syahadah itu kita nampak, kita lihat, kita hadir. Kita mengatakan syahadah. Jadi apa yang nyata, apa yang jelas, apa yang terang, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat, syahadah. Allah mengetahui kedua-duanya. Jadi kalau kita kaitkan kata ayatnya, ayat 3 balik, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, artinya jika kamu berinfak, jika kamu bersedekah, jika kamu membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan atau memberi sekecil apapun, jika itu kamu lakukan ikhlas karena Allah, tidak tahu orang, biarlah, karena Allah itu alim. Tujuan kamu membantu, menolong, memudahkan, meringankan untuk mengharapkan ridhanya dan balasannya. Allah tahu. Itu alim. Bagi orang yang akan berinfak, menolong, membantu, infaklah. Tidak tahu pun orang tidak masalah. Karena yang kamu harapkan kan ganjaran balasan ridha Allah. Allah itu alim. Dan dia mengetahui apakah infak yang kamu berikan itu, sedekah yang kamu berikan itu, atau wakaf yang kamu berikan itu, apakah riya atau tidak. Dia alimun bidzati sudur. Alimun bidzati sudur. Dia mengetahui apa yang di dada, termasuk niat, tujuan, motivasi, keinginan, apa yang mendorong kita untuk berinfak, tiba diinfak. Dia alim, masuk mengetahui yang di dada. Dan syahadah, ini perlu kita kupas. Al-Azizul Hakim, surah berkali-kali kita sampaikan Azizul Hakim. Itu tidak perlu kita ulang lagi. Aziz, ringkasnya dia maha perkasa, dia maha mulia. Tetapi di balik itu dia juga maha bijaksana. Awal-awal surat yang lampau pun telah kita bicarakan tentang Azizul Hakim. Demikianlah kira-kira pemahaman kita terhadap surat At-Taghabun. Maka kita beranjak kepada surat berikutnya At-Talaq yang tadi telah kita baca, dan Ustadz Imam kita pun membaca ayat ini tadi, At-Talaq. Secara bahasa at-talaq itu artinya melepaskan. Melepaskan ikatan. Ikatan apa? Ikatan yang telah diikat, akad namanya. Di kita namanya akad nikah.
akad ikatan buhul yang telah dihulkan. Buhul yang telah dibuhulkan itu akad pernikahan. Dalam Al-Quran disebut dengan mitsaq, mitsaqan ghaliza, suatu ikatan yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Sebenarnya tidak boleh dilepas. Diulang dalam Al-Quran 3 kali itu, mitsaqan ghaliza. Kamu sudah mengambil suatu ikatan yang sangat kuat, suatu perjanjian yang teguh atas nama Allah lagi. Itu nikah. Disaksikan pakai mahar, pakai ijab kabul. Memang ghaliz, kuat, teguh, berat. Tak boleh gampang-gampang. Ini dilepaskan, nama talak. Ini talak melepaskan ikatan itu. Kalau tidak ada cara lain lagi, cara terakhir talak. Talak sesuatu yang halal tapi Allah tidak suka. Tapi kalau tidak ada cara lain, caranya talak. Tujuan talak adalah untuk berpisah baik-baik, bukan untuk berdendaman dan sakit hati. Di balik talak itu banyak juga rahmat yang terkandung dan tersimpan di situ. Jadi surat At-Talaq itu bernama surat At-Talaq karena bicaranya seputar talak. Sehingga bernamalah surat yang ke-65 ini surat An-Nisa Kusra, An-Nisa pendek. Surat An-Nisa panjang, surat ke-4 Tula. Jadi ada 2 nama surat An-Nisa dalam Quran. Yang pertama namanya panjang, surat ke-4 itu An-Nisa, populer. Yang kedua surat yang ke-65 At-Talaq. Di zaman Nabi, kata para ulama, populer namanya surat An-Nisa Usra, surat An-Nisa pendek. Pendeknya, ringkasnya bicara hanya seputar talak. Talak, kapan iddahnya, kemudian nafkah kepada perempuan yang diberi talak, kemudian tempat tinggal di mana perempuan itu setelah ditalak. Kalau punya anak, bagaimana anak itu setelah ditalak, siapa yang mengasuhnya, dan uang pasongan setelah ditalak, dan masa iddah. Jadi bicara dipendek, ringkas seperti talak saja. Kalau surah An-Nisa yang panjangnya agak panjang, luas. Nah, di sini katakan dia kusra karena pendek, khusus masa talak. Berbahagialah perempuan karena di dalam Al-Quran tidak ada surat laki-laki. Surat Rijal tidak ada. Surat Az-Zakar tidak ada. Perempuan ada, surat An-Nisa, 2 pula suratnya lagi. Ini saja sudah mengisyaratkan betapa tinggi perhatian Islam kepada perempuan untuk menjaga mereka, memelihara mereka, memperhatikan mereka. Sekarang nama Al-Quran surah An-Nisa. Pun ketika mereka ditalak, ini pula cara-caranya. Nah, kalau kita amati, banyak talak-talak itu yang terjadi, yang berlaku, gayanya sudah gaya tidak islami lagi, padahal Islam. Apa yang tersebar dan tersiar di media elektronik, media sosial, entah bagaimana. Untuk itu penting sekali kembali dipelajari tentang talak dan hal-hal yang berkaitan dengan talak. Talak itu solusi terakhir. Dan ada hikmah di balik talak, bukan haram. Tidak ada cara lain talak. Bahkan talak itu bagus kalau tidak ada cara lagi. Sebab kalau dipertahankan rumah tangga bisa hancur, bisa KDRT, bisa terjadi hal yang baik. Nah, tidak ada cara lagi, tidak ada. Kalau tidak ada cara lain lagi, talak. Itu talak. Nah, ini yang dijelaskan sedikit dalam surat At-Talaq. Lebar panjangnya ini berkaitan nanti dengan kitab fikih. Mari kita masuk ke sini. Jadi bicara surat ini yaitu berkaitan dengan talak itu sendiri.
dan di tengah-tengahnya diselipi dengan perintah bertakwa. Nah, mari kita pahami sedikit. Ya ayuhan nabi. Khitabnya, seruannya diarahkan kepada nabi. Wahai nabi. Bukan berarti nabi yang disapa, ditegur. Kita lihat, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa. Yang pertama kepada nabi. Nanti bunyinya talaqtum, menjadi jamak dia. Apabila kamu mentalak. Apabila kamu semua akan mentalak, tidak ada lagi cara lain. Solusi-solusi lain tidak ada lagi. Ujung-ujungnya memang carai talak itu yang terbaik. Nah, apabila kalian akan mentalak, disuruh kepada Nabi dua pemahaman para ulama. Pertama, namanya untuk ta'ziman lahu, mengagungkan Nabi. Sababun nuzulnya atau sebab makanya turun surat itu ada sekian banyak riwayat. Antara lain salah seorang sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau mendatangi Nabi karena putra beliau yang bernama Abdullah, yang terkenal dengan Ibnu Umar, putra beliau nama Abdullah, populer disebut dengan Ibnu Umar. Umar bin Khattab datang menemui Nabi bahwa anaknya talaka imratahu wa hiya haid. Anaknya mentalak istrinya yang sedang haid. Lalu Umar datang menemui Rasulullah mengadukan itu. Nabi SAW agak berubah sedikit wajah beliau. Ada mengandung suatu kekesalan, agak sedikit marah. Kemudian beliau berkata, liyuraji'ha, perintahkan dia untuk kembali kepada istrinya. Pulang balik, pulang balik. Perintahkan kepada anakmu pulang. Kembali ke sana. Sampai dia suci. Sampai istrinya suci. Habis masa haidnya, suci dia. Suci dia. Setelah dia suci, kalau ingin dia menahan, terus tahan, tidak usah talak, terus lanjutkan. Tapi kalau ingin mentalak juga, jangan sentuh, jangan gauli, jangan hubungi, jangan berjima. Itu kan talak. Ketika itu dihitung masa iddah. Maka talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar dengan catatan sahabat-sahabat ada mentalak istrinya. Mentalak boleh, tapi solusi terakhir. Solusi terakhir, bukan talak kabini balik itu. Solusi terakhir. Talak kabini balik itu model si A kawin sampai kena hati, kena lain. Talak bini cek, tidak ada babi ibu tu lain lu pengana. Lah hampir masih tidak cukup ya barangkali ya, terbaca. Tidak talak itu. Talak yang tidak ada lagi cara untuk mencapai suatu kesempatan namanya sulh, perdamaian sepasang suami istri, dan sudah datang pula pihak lain. Talak. Nah, dibagi dua nih macamnya. Ada nanti talak sunni, ada talak bid'i. Sunni itu bukan lawan Syiah, talak sunni, talak yang sesuai dengan sunnah. Nah, talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini talak bid'i, talak bid'ah.
tidak sah, tidak jadi, tidak boleh. Nabi perintahkan kembali lagi, suruh anakmu itu kembali lagi ke istrinya. Karena talaknya bid'i bid'ah. Apa bid'i? Talaknya itu dibuat-buat, dibikin-bikin, diada-adakan seperti itu. Tidak ada ajaran agama seperti itu. Tidak begitu aturannya, kira-kira begitu. Kembali lagi. Talak yang sebenarnya talak itu, pulanglah dia lagi. Kemudian selesaikanlah perempuan itu haidnya selesai. Lah selesai haid, lah bersih. Kalau ketalak jo, memang ndak ingin apa? Ndak ingin nyambung. Nah, jangan disentuh. Sentuhnya jangan jimai. Itu kan talak. Itu caranya. Jadi ndak kemari ambu aja kan kadang de kumbang-kumbang lanai setala tabi ibili labangki itu talak ndak laku talak. Talak itu dijatuhkan dengan cara normal. Itu makanya di sidang-sidang ditanya lagi itu. Makanya pemerintah atau khususnya di Departemen Agama memanggil orang lagi nih. Karena bisa jadi talaknya tidak sah. Sehingga dibuat peraturan talak yang benar itu talak yang jatuh di pengadilan. Karena bisa jadi dua orang ini talaknya tidak benar itu. Dan memang kenyataannya banyak yang tidak benar. Sehingga bisa jadi pengadilan membatalkan, tidak sah, tidak asih, pulang balik. Kan bisa aja besok, pulang balik. Tiba di siswa kan tidak pengadilan, ke buya saja baik kan, ke ulama. Ada yang talak cah rujuk, pulang balik. Itu kata buya-buya siswa. Gitu kan? Nanti jenisnya baru nanti ada talak raji'i, ada talak bain. Ada bain sugura, ada bain kubra. Kalau macamnya dua. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Talak yang sesuai sunnah, talak yang tidak sesuai sunnah bid'i. Yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar atau ibn Umar talaknya bid'i. Sehubungan dengan kasus ini dibacakan Nabi ayat ini. Ayat pertama. Maka Ibnu Umar pulang lagi ke rumah istrinya. Apakah diceraikannya setelah itu atau tidak? Tidak sampai situ sejarahnya. Saya tidak tahu lagi. Nah, di sampai situ. Nah, talak. Nah, sekarang ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, khitab kepada Nabi, tapi tujuannya untuk kita semua. Kata para ulama ini namanya sama dengan kama yuqalu li raisil qaum. Kabirim, sama dengan dikatakan kepada pemimpin suatu kelompok, suatu kaum. Itu hai anu, kerjakanlah oleh engkau dan oleh kalian semua. Artinya wahai Nabi, yang disapa Nabi, tapi diarahkan kepada umat Nabi. Wahai kalian umat Nabi Muhammad, wahai Nabi dan wahai kalian umat Muhammad, gitu. Kenapa Nabi yang disapa? Karena beliau yang diperintah, beliau yang ditugaskan, beliau yang menerima wahyu agar beliau sampaikan kepada umat-umatnya yang akan melakukan talak jika tidak ada lagi cara lain. Nah, maka jadilah dia, wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, jika kamu sekalian akan talak, iza talaqtum, apabila kalian akan mentalak, begini caranya. Nah, jadi harus perhatikan ini. Begini caranya, kata Nabi. Begini caranya, kata ayat. Nah, perhatikan ini kalian semua, kira-kira begitulah. Jadi dia seru nabinya dulu. Ya, ayuhan Nabi dulu. Wahai Nabi, memang pernah ada kasus tapi hadis ini dikatakan ulama lemah. Ulama ahli hadis mengatakan lemah. Tidak semuanya sepakat bahwa Nabi pernah mentalak Hafsah, anak Umar bin Khattab, istri beliau. Nah, sehubungan itu turun ayat ini. Ya ayuhan Nabi. Tapi riwayat itu lemah. Kata para pakar-pakar, riwayat itu lemah, jangan dipegang dulu. Pegang saja yang sahihnya Ibnu Umar.
Maka jadilah dia wahai Nabi dan wahai umat Nabi dan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, jika umatmu ingin talak, bilang sama mereka, idza talaqtum, apabila kalian akan mentalak, berarti akan mentalak, pikir-pikir dulu, pelajari dulu hukum talak, ketahui dulu, karena kita tidak boleh melakukan sesuatu, mengucap sesuatu tanpa ilmu, seperti Ibnu Umar, karena ketika itu belum ada aturannya yang spesifik. Disuruh kembali oleh Nabi, berarti ketika itu Ibnu Umar belum tahu. Di situ letaknya perlu tahu dulu. Nah, sekarang kita kan Nabi sudah wafat. Siapapun yang akan menjatuhkan talak, tanya kepada Nabi, Nabi sudah wafat, maka tanyalah kepada pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Jarang-jarang juga orang bertanya ke ulama. Jarang-jarang juga. Buya, kok buya lah panggilan beliau, kok inyiak lah, kok ustaz lah. Kau ulama yang nak kambor, kau ulama. Kamu itu kan sampai-sampai saja. Ulama, ustaz, tanyalah. Rasanya tidak mungkin kau melanjutkan hubungan boyo rumah. Bo ingin mentalak, baca caranya biar dinasihati oleh buya. Tak ada cara lain-lain, tak. Memang itu. Bukan menyuruh talak, menerangkan. Kalau kata talak mengkuah. Agak jarang-jarang juga seperti itu. Kini aku kan cukup koncek saya. Ilmu koncek, tekana, langsung melompek, langsung mampu. Papa kalau kamu talak bini, datang ulama lu. Tapi mau tidak menyuruh talak. Kalau kamu talak, datang ulama. Jelaskan baik-baik perkaranya. Kadang-kadang ada solusi, ada jalan. Ini yang perintahkan idza talaqtum, apabila. Idza itu apabila masuk kepada fi'il madhi menjadi akan dia. Apabila kalian akan mentalak an-nisa, perempuan-perempuanmu atau istri-istrimu, maka fatallikuhunna, maka jatuhkanlah talak. Kita perturutkan terjemahnya. Maka hendaklah kamu mentalak, menceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya. Fatallikuhunna, maka talik, talakilah olehmu, atau jatuhkanlah talak olehmu, ceraikanlah olehmu, hunna, mereka para perempuan itu, siapapun yang akan mentalak perempuannya, li'iddatihinna, pada waktu dia akan menghadapi iddahnya. Apa itu masa iddah? Masa iddah adalah masa setelah dicerai, ketika masa suci. Begini, apabila seorang suami menjatuhkan talak pada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat, nah, berarti jatuhkanlah talak itu setelah dia habis haid. Setelah habis haid itu masa iddah. Setelah selesai haidnya, setelah suci, dia jangan gauli, jatuhkan talak. Datangkan saksi. Siapa namanya? Iroh lah namanya. Siroh lah. Dia Siroh itu namanya. Anak dia Siroh. Iroh. Itu supiak. Baik-baik, memang baik-baik disuruh. Sebab kita dulu main kek baik-baik, disuruh baik-baik. Silakan pelajari hukum talak, baik-baik. Jadi tujuan talak itu kan untuk solusi terbaik, bukan untuk apa? Untuk bermusuhan. Apalagi ada anak. Bilang bagus-bagus. Tapi susah juga begitu. Rasanya kan engkau telah selesai haid lah. Tak mungkin kita lanjut ke rumah tangga kita. Apa banyak pengak kepanjang saya. Ada yang pamangi aku penjawab.
Aden pemangi agau penjauh. Siap di den berapa besoknya. Itulah. Kemudian pembudua, pemburungo, ikicik orang tu membungui saya terus. Mau 3 hari nak sesuatu dan tak bisa. Dan tensi dan kare, sebentar stroke dengan gara-gara di kau. Panjang jadi tahu. Rasanya kalau selesai bah, nah kau apa mandi kita atau sia saksinya, tak mungkin kita lanjutkan. Maka ambo jatuhkan talak 1. Itu talak. Berlaku masa idah saja itu. Itu nan idah. Tapi kalau masa haid nak do idah, tak sah. Tak sah. Termasuk nipas, dia tahan le cara ini nipas. Nipas mau ya, tidak bisa. Selesaikan yang melahirkan. Kalau masuk hamil boleh, masuk hamil ditalak bini boleh, tapi siapa orang dulu. Bininya hamil, dicarainya siapa orang dulu. Ya orang terkitulah, memang tidak bersyukur orang dulu. Bininya hamilnya bukan hamil lantaran orang, tapi lantarannya caranya bini. Itu kalau bergerak-gerak. Sah. Sedang hamil boleh, sedang haid tidak boleh. Itu kan talak. Ambo jatuhkan talak 1. Kosasi. Itu talak. Berlaku masa iddah. Apa iddah? Masa menunggu. Masa menunggu bagi seorang perempuan setelah dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati, salah satunya untuk diketahui apakah rahimnya berisi atau tidak. Selama masa menunggu itu, si perempuan belum lepas betul, suaminya masih wajib menafkahinya. Suaminya tidak boleh mengusir, mengeluarkannya dari rumahnya. Si istri itu kalau kemana-mana tetap harus minta izin, karena dia belum lepas betul. Lepas betul nanti habis masa iddah. Aku yang kadang-kadang tak bicara ini, saya dan di suami, nabi ini lagi ke rumah enggak, tak boleh tak? Ini masih iddah. Belum lepas betul. Lepas betul karena semasa iddah tu suami masih berhak untuk rujuk. Maka bernamalah dia talak raji'i. Talak raji'i, talak yang masih boleh dirujuki oleh suami. Kalau sudah habis masa iddahnya tidak boleh lagi, kecuali perempuan setuju. Habis masa iddahnya 3 kali suci, cek dalam wudu, cek dalam manuang, cek lah tabalik melakukan baju, cek tak tentu nak kerja-kerjaan lah. Itu habis sampai bulan lah, 5 bulan lah. Tak jalan sen, cek tak pandai bersikit lah, cek tak pandai mencuci baju lah. Cek lah lapau ni duduk sepanjang hari. Pengen sebalik malam duduk ya lapau, makan rumah lah. Rumah mentolo, anak tak sebentar saja dipicik. Aku nak mana aku kecik mamak. Nama. Jadi mamak nak bijaksana tanya. Jadi balik kau. Kau punya puik yo udah kau tun. Yo tu salah mamak salah. Kalau tu lah lain kerja kan. Berarti pasal aku ingin suaminya pulang balik. Dia puik suaminya. Nah, kau harus nikah balik. Kenapa mereka balik? Masa iddahnya lah habis. Tidak boleh pulang anda sudah. Tapi selagi dia masih iddah, baru boleh pulang anda. Tetap cakup bersaksi, kini panggil saksi. Ke rumah orang sebentar. Kesian ke rumah bapaknya, pebiayanya. Mak, kami lah balik mak. Lah, nak nikah lah dah. Sebutnya iddah. Masa iddah masih belum lepas betul. Itu makanya masa iddah, suami tetap menafkahi istri. Jika di luar Minang, istri itu tinggal di rumah suami, tidak boleh diusir, itu rumahnya, boleh usir. Tetap biasa, bergaul yang tidak, berhubungan tidak. Sebutnya masa pikir-pikir. Masa iddah kan masa pikir-pikir. Labi masa iddah, baru betul. Lah, rasanya tidak mungkin dia nak berubah bentuknya ke rumah. Nak berubah bentuknya ke rumah. Dia nak berubah, kau nak berubah. Kini kau lah, habis gitu. Lah, bain sugra. Bain sugra. Laki boleh pulang balik, boleh kahwin balik dengan mahar baru, akad baru.
Nanti ada bayin kubra lah 3 kali. Yang kita rawat cino buton. Kami yang dongek namanya. Kau kubra. Aku tak bisa, aku ketentuan talak. Jadi makanya diawali, idza talaqtum, apabila kamu akan mentalak, harus kamu ketahui begini caranya. Itulah surah At-Talaq. Surah untuk menjaga, memelihara, begitu memperhatikan tentang keadaan wanita yang mau ditalak. Jadi surah At-Talaq mana surah An-Nisa, supaya perempuan itu tidak tersia-sia dan tidak terabaikan. Kau talak. Dan supaya laki-laki jangan semena-mena. Sebaliknya, supaya perempuan itu jangan minta cara. Jadilah ada aturan. Itu pembuka kejiwa. Marilah siang. Kejiwa awal daripada surah At-Talaq, baru ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Sampai situ dulu. Semoga menjelang hari Kamis tidak dulu kita nang ketalak. Yang selesai lah kan? Kaji kita selesai. Sekian saja. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.